Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kali ini kita pokoknya ngobrol, selesai ngobrol saya langsung upload tanpa editing. Jadi enaknya adalah kalau teman-teman sahabat Harmoni mau usul, mau tema apa, silahkan nanti kita bisa bahas. Jadi kalaupun nanti tidak ada yang usul ya saya akan keluarkan tema-tema sendiri yang untuk kita bahas. Jadi simple lah, 5-15 menit kita ngobrol, insya Allah ada manfaatnya buat kita. Nah, kali ini adalah saya ingin bertanya, Bang, ada nggak tips sukses buat gue? Bang, ada nggak sih saran dong buat gue biar gue sukses gitu ya? Dan bagaimana sih Bang gue supaya cepat sukses nih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan tentang tips sukses. Ini jadi tema bahasan dari setiap banyak buku. Bahkan banyak seminar motivasi, seminar apapun ya. Tapi kali ini saya akan bicara tentang kesuksesan. Saya balik gitu. Kalau Anda bertanya, Bang, bagaimana sih cara supaya sukses? Kali ini saya akan bicara tentang bagaimana Anda kalau mau sukses itu, yuk sama-sama kita hancurkan musuh terbesar untuk kesuksesan. Nah, ini dia. Jadi kita bicaranya bukan bagaimana gue supaya sukses nih, tapi musuh besar kesuksesan itu apa. Jadi kalau kita bisa mengalahkan musuh ini, kita insya Allah akan bisa menjadi pribadi yang sukses dengan cepat. Nah, yang pertama adalah musuh terbesar adalah ego. Egois gitu. Kita merasa diri kita paling hebat. Kita merasa diri kita ini paling tahu. Kita merasa kita ini pokoknya ya gue nggak mau nerima masukan dari orang lain. Pokoknya apa yang gue lakukan ini paling benar. Bahkan ego itu malah mengarah ke aktivitas-aktivitas yang mengarah sudah tidak mau menerima apapun kebaikan yang mungkin akan baik pada kita. Itu mungkin bisa jadi masukan, bisa jadi saran buat kita, atau bisa jadi sesuatu yang positif buat kita. Jadi ego itu adalah mengandalkan diri sendiri sebagai orang yang paling hebat gitu. Bahkan cenderung ego untuk tidak mau bekerja sama dengan orang. Ini dia. Oh, gue pokoknya paling hebat gue sendiri gitu. Ingat, tidak ada Superman yang ada di dunia ini. Yang ada adalah super team. Artinya apa? Sehebat apapun Anda, secerdas apapun kita, sebrilian apapun kita, bahkan sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, tidak mungkin bisa sukses kalau Anda egois, atau Anda ingin menang sendiri, atau Anda hanya ingin merasa diri Anda yang paling hebat, mengabaikan bantuan kerjasama dari orang lain. Jadi itu yang pertama, ego. Ego di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia pendidikan, di dunia apapun. Kalau Anda egois, ya sudah, itu musuh Anda. Bukan hanya jadi musuh diri Anda sendiri, tapi musuh orang lain. Jadi kenapa saya bilang ego? Termasuk adalah ego merasa sukses itu hanya akan Anda capai sendirian. Wah, sukses itu lagi-lagi itu ya. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah gengsi. Gengsi itu apa? Gengsi untuk meminta saran dari orang lain, gengsi untuk melakukan hal dari bawah, gengsi untuk memulai sesuatu dari bawah, memulai sesuatu yang kecil, gengsi kalau melakukan pekerjaan yang mungkin remeh, gengsi kalau harus ngobrol dengan orang, gengsi kalau harus turun istilahnya tuh menghormati orang. Jadi hal-hal itu gitu. Gengsi untuk tersenyum sama orang walaupun mungkin itu di bawah kita posisinya. Gengsi untuk menghormati orang yang mungkin posisinya lebih rendah dari kita secara jabatan. Padahal semua itu kalau gengsi kita singkirkan, kita akan mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali berkah. Kira-kira itu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah tidak disiplin. Nah, ini yang paling menurut saya musuh-musuh yang sangat besar ini adalah tidak disiplin. Ingat, semua orang sukses itu pasti punya kedisiplinan, punya pola-pola sukses. Jadi bagaimana cara menjadi orang sukses? Hilangkan rasa tidak disiplin, atau hilangkan semua yang mengarah ke tidak disiplinan. Semua orang sukses punya pola. Bangun pagi seperti apa, setelah pagi sebelum dia bekerja dia persiapkan apa. Jadi semua Anda lihat, semua orang sukses pasti punya pola-pola yang mengarahkan kepada kesuksesan. Dan semua pola-pola itu mengarah pada disiplinan. Disiplin untuk belajar, disiplin untuk bekerja, disiplin untuk membangun relasi, disiplin untuk konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan. Semua itu disiplin.
Lalu berikutnya adalah musuh berikutnya adalah yang pertama tadi ego, yang kedua adalah gengsi, yang ketiga adalah tidak disiplin, yang keempat adalah yang harus jadi adalah mudah menyerah. Baru dapat tantangan sedikit ngambek, baru dapat cobaan sedikit nyerah, baru dapat kesulitan dikit langsung merasa tidak mampu. Padahal semua itu adalah tantangan untuk bisa lebih sukses. Ingat, semua hidup kita ini pasti ibarat permata, itu pasti akan menghadapi. Kalau untuk menjadi permata itu ya harus ditekan, harus ditekan oleh alam, harus mendapatkan gesekan, gosokan untuk digosok gitu untuk menjadi sebuah permata. Itu harus semuanya mengalami hal-hal yang sangat berat sehingga akhirnya permata Anda mengkilap. Ya kalau batu akik itu benar-benar harus dipahat, harus diasah ya, harus dipoles terus ya, supaya benar-benar brilian. Jadi itu yang berikutnya adalah pantang menyerah. Itu kalau sudah mudah menyerah itu, maka itu adalah musuh kesuksesan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah Anda melupakan bahwasannya sukses itu bukan hanya milik Anda, tetapi juga usaha Anda plus dukungan dari orang sekitar Anda plus dukungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi merasa Anda paling hebat, padahal ada juga bantuan dorongan-dorongan lain. Artinya faktor-faktor yang mendukung kita adalah istilahnya itu apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua amal-amal kebaikan yang kita tanam buat orang lain, bahkan semua doa yang kita panjatkan, itu semua adalah bagian dari tiang-tiang, pilar-pilar dari kesuksesan yang akan mendukung kita mengarah kepada kebaikan dan kesuksesan kita. Jadi adalah yuk untuk sukses Anda berpikir dulu sesuatu yang harus Anda hindari. Yang harus hindari adalah tadi musuh kesuksesan adalah ego Anda, gengsi Anda, tidak disiplin atau tidak istilahnya urakan ya, kemudian mudah menyerah. Jadi kalau itu juga kemudian itu adalah mudah menyerah, itu juga musuh luar biasa yang harus kita singkirkan. Dan yang terakhir adalah merasa faktor sukses itu hanya Anda mengabaikan ada peran Tuhan di sana. Jadi yuk kita berdoa, kita panjatkan seluruh apa yang kita dapatkan itu akan menjadi berkah buat orang sebanyak-banyaknya. Kalau kita menanam kebaikan, kita memohon pada Yang Maha Kuasa untuk mendukung seluruh upaya kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.